Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulia Sarwa, NIM 53010220031 dari Filsafat Sejarah kelas F. Di sini saya akan memaparkan tentang filsafat sejarah menurut Giambattista Vico. Yang pertama, biografi Giambattista Vico. Giambattista Vico lahir di Naples pada tanggal 23 Juni 1668 di Naples. Ayahnya bernama Anthony Vico. Ia seorang penjual buku dan ibunya bernama Candida Mussola. Ia lulus dari SD dan SMP di Jesuit School. Ia menyelesaikan studinya di bidang sastra dengan spesialis di bidang retorika. Setelah itu, ia diangkat menjadi profesor retorika di Royal University of Naples di Italia. Selain ahli retorika, ia juga merupakan seorang filsuf politik, ahli pidato, ahli politik, dan sejarawan. Ia menguasai bidang hukum, namun juga banyak membaca karya-karya klasik, filologi, dan filsafat yang kesemuanya membentuk pandangan yang orisinil tentang sejarah, historiografi, dan budaya. Yang kedua, pemikiran Giambattista Vico. Menurut Vico, dalam sejarah dibedakan antara dunia untuk dipelajari dengan pengertiannya sebagai dunia manusia. Objek dari penyelidikan sejarah adalah rentetan akibat-akibat atau ekspresi dan lambang kemauan dan penemuan manusia. Terhadap semua gejala itu, sejarawan dengan sifat baik kemanusiaannya sendiri mampu mengerti dan memahami dalam suatu cara yang khusus mendalam. Vico meletakkan dua macam tuntutan utama untuk diperhatikan yang dikaitkan dengan sejarah. Yang pertama, berkenaan suatu percobaan penyusunan psikologi dan logika ilmu pengetahuan manusia. Percobaan ini berputar sekitar 2 poin utama, yaitu yang pertama, verum factum, yaitu bahwa sesuatu yang kita kenal hanyalah jika kita yang membuatnya. Yang kedua, rasional dan empiris, yaitu berusahalah bergabung dengan suatu ilmu pengetahuan. Filsafat rasional ini memberikan kebenaran kepada kita dan secara empiris memberikan kepastian kepada kita. Kedua poin ini merupakan Vico termasuk dalam apa yang disebut filsafat kritik sejarah. Kedua, berkenaan dengan konstruksi masa lalu, yaitu suatu teori tentang arti dan pola sejarah yang sudah selesai berlangsung. Yang terakhir, ini termasuk apa yang disebut filsafat spekulatif. Kedua tuntutan ini merupakan menurut Vico haruslah betul-betul mendapat perhatian dan setiap penyelidikan terhadap dunia orang yang memang berbeda dari dunia alam. Yang kedua, kepastian perkembangan sejarah. Perkembangan dalam sejarah secara struktural pasti selalu terjadi, tetapi unsur-unsur struktural ini belum cukup supaya dapat menangkap aspek seluruhnya. Maka manusia dalam sejarah perlu juga dipertimbangkan segi etika baik dan buruk manusia mengarahkan sejarahnya sendiri. Tentang perkembangan arah sejarah, Vico menyebutkan secara pasti bahwa hal ini terlihat pada masyarakat kota manusia. Perkembangan dan kemajuan masyarakat kota atau manusia melalui 3 fase. Yang pertama, zaman dewa, yang kedua, zaman pahlawan, yang ketiga, zaman orang-orang atau zaman manusia. Tetapi dalam kemajuan ada rekurso atau pengulangan juga. Konsep pemikiran tentang arah perkembangan sejarah dan masyarakat manusia oleh Vico disebut teori lingkaran roda sejarah atau cyclical theory of history. Aspek-aspek yang banyak dari suatu kehidupan satu masyarakat pada satu tingkatan sejarah membentuk suatu pola yang bertalian. Pada hakikatnya berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya, suatu masyarakat
berdasarkan pola kesenian tertentu atau pola agama tertentu dan kehidupannya, maka pola itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sastra, pendidikan, tata krama, dan sebagainya. Contohnya, untuk zaman para dewa itu, sekolah didirikan oleh tokoh agama setempat. Semua aturan berasal dari kitab suci dan kepercayaan agama. Guru dianggap seperti orang suci, dan murid harus patuh sepenuhnya. Ini mencerminkan setia pada zaman keagamaan penuh kepercayaan dan mitos. Yang kedua, untuk zaman para pahlawan, sekolah mulai besar. Pemimpin sekolah dari kalangan bangsawan ini atau tokoh kaya hanya anak-anak keluarga terpandang yang boleh bersekolah. Aturan dibuat oleh kelompok elit, tetapi mencerminkan di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang. Ini mencerminkan bahwa untuk kekuasaan di zaman para pahlawan hanya di tangan orang-orang elit. Untuk yang ketiga, zaman manusia. Sekolah menjadi milik semua warga, siapapun boleh bersekolah. Aturan dibuat bersama dengan musyawarah. Murid diajarkan berpikir kritis, bukan hanya patuh. Ini mencerminkan bahwa di zaman manusia yang sekarang ini bersifat rasional atau demokratis. Untuk yang ketiga, karya Giambattista Vico. Yang pertama, karya Giambattista Vico, De Notris Temporis Studiorum Ration, merupakan kuliah pertamanya yang dibacakan waktu pengukuhan menjadi guru besar, dicetak pada tahun 1709. Yang kedua, De Antiquissima Italorum Sapientia, berisikan pengetahuan orang-orang Italia kuno. Yang ketiga, Diritto Universal, terdiri 3 jilid dengan masalah pokok. Isinya adalah tentang prinsip-prinsip tunggal hukum umum. Yang keempat, Scienza Nuova merupakan karya yang sangat masyhur yang memuat teori dari hasil pemikirannya yang banyak mendapat tanggapan baik dari kalangan filosofi maupun ilmuwan dan sejarawan. Yang kelima atau yang terakhir ini, autobiografinya yang ditulis pada tahun 1725, kemudian dipublikasi pada tahun 1728 dalam sebuah majalahnya kuartalan di Venesia yang bernama Raccolta di Opusculi Scientifici Philologici. Yang terakhir, untuk kesimpulan yaitu Vico adalah tokoh filsafat secara spekulatif. Pemikirannya yang tersohor dalam sejarah yaitu perkembangan dengan konsep teori lingkar roda sejarah. Hal itu digambarkan pada masyarakat manusia dengan melalui 3 fase. Yang pertama, fase para dewa. Yang kedua, zaman para pahlawan. Yang ketiga, zaman orang-orang atau manusia. Untuk karya-karya lain Vico masih bisa kita pelajari dan kita pahami, misalnya tentang takdir Tuhan atau providence, bahwa semua usaha dan rencana yang ada pada manusia itu kesudahannya terletak pada Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton.